pagi, selamat berkumpul kembali di ibadah raya online ini. Mari kita siapkan setiap hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kiranya Engkau kuduskan, layakkan dan sucikan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami layak masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik bagi setiap kami. Engkau Bapa adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami di dalam kami menapaki setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau pakai kami, Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya acara ini Tuhan. Dan kami percaya Yesus, kuasa-Mu ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau naik ke satu pujian. Dialah sumber kekuatan kita. Karena dialah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita. Kita kata satu pujian, Kaulah kuatku. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan kami. Kaulah sumber kemenangan kami Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beriku rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, tak janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allahku, bersamaku. Dialah sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh, Engkau bersamaku. Beriku rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allahku, berkemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allahku, berkemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkan aku, perlindunganku, Kaulah Allahku, berkemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dapat mendengar akan firman-Nya. Hanya Dia andalan di dalam hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang ada di dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan.
dan Dia sumber kedamaian di dalam hidup. Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah andalan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
Saya serahkan ke hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi. Tentu karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama semakin dalam bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang akan menuntun kita untuk kita bisa melewati hari-hari kita dalam segala pergumulan kita dan tetap kuat menuai kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, jikalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, tentu semuanya karena kemurahan. Engkau mempertemukan kami untuk kami bersama-sama berbagi akan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Maka mohon Tuhan menjamah setiap kami agar hati dan pikiran kami dapat memahami kebenaran firman ini, membuahkan hasil yang indah untuk kami menjadi pelaku firman yang baik dan benar. Kami boleh semakin dalam berakar dalam Tuhan dan lebat berbuah. Jamah kami, urapi hamba-Mu, biar kebenaran firman-Mu tersampaikan semata-mata untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi setiap kami yang mendengar dan melihat, merenungkan hal ini. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu kita tetap masih dalam suasana COVID yang belum aman. Masih fluktuatif tentang perkembangan penularan COVID di Indonesia. Sudah hampir 1 tahun, bahkan 1 tahun lebih, dimulai dari Wuhan, dan di Indonesia ini juga masih cukup tinggi penularan COVID. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mengusik pikiran kita. Benarkah bahwa Tuhan itu adil? Mengapa beberapa hamba-hamba Tuhan yang dengan sungguh hati, dengan tulus hati melayani Tuhan, punya waktu yang banyak bersekutu dengan Tuhan, mengapa mereka yang meninggal karena COVID? Banyak anak-anak Tuhan yang melayani dengan sungguh hati, mereka juga meninggal karena COVID. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan tidak melindungi? Apakah Tuhan tidak menjagai? Tapi ada banyak orang-orang percaya yang tidak melayani Tuhan, tidak sungguh-sungguh, ke gereja malas, dengan dengar firman juga tidak bersemangat, malah segar-segar saja. Ada juga yang mereka sama sekali tidak peduli, walaupun orang Kristen, tapi tidak peduli tentang bagaimana Tuhan, bagaimana gereja, bagaimana pekerjaan Tuhan. Yang penting aku hidup, aku menikmati apa yang aku suka. Mereka juga tidak meninggal karena COVID, mereka juga sehat-sehat saja banyak. Apakah betul Tuhan itu adil? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang keadilan Tuhan. Saya mengajak kita menaikkan pujian dulu bersama-sama. Mazmur 7 ayat yang ke-17. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 berkata bahwa aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Benarkah Tuhan adil? Kalau berfokus pada COVID ini, Bapak Ibu Saudara, adilkah orang yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, melayani sungguh-sungguh, meninggal karena COVID? Tapi yang tidak bersungguh-sungguh, sehat-sehat saja sampai sekarang. Mungkin juga termasuk yang masih mendengarkan pagi hari ini untuk firman Tuhan ini. Mungkin kita tidak merasakan kesungguhan dengan Tuhan, nyatanya juga aman-aman saja. Mana yang adil sebenarnya? Mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya lepas keluar dari pasal per pasal, kitab per kitab. Ada beberapa yang kita perlu baca di pagi hari ini. Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Khotbah ini, ayat ini sering disampaikan pada waktu upacara pemakaman. Ya, tetapi kita mau dengarkan dulu pagi ini bersama-sama. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita pegang janji firman Tuhan ini, berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena Alkitab berkata, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Tentu ini menyiratkan di dalam pikiran kita, hati kita, bahwa orang yang meninggal di dalam Tuhan itu beristirahat dari jerih lelah mereka. Artinya orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan tidak menyebutkan caranya bagaimana, apa karena COVID atau bukan COVID, tidak disebutkan. Tetapi orang yang meninggal di dalam Tuhan, Tuhan berkata mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Maka kalau berkata, betapa kasihan mereka telah mendahului kita karena COVID. Orang berspekulasi, membuat penilaian, menghakimi, mereka-reka alasan-alasan yang ada. Tetapi Alkitab berkata, apa pusingnya hal itu? Apa repotnya hal itu kita diskusikan? Karena bagi mereka yang di dalam Tuhan, Roh berkata, sungguh mereka telah beristirahat dari jerih lelah mereka. Bagi mereka tidak ada masalah. Bagi mereka sudah selesai, karena mereka boleh beristirahat. Lalu bagi saya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang
menjadi pemikiran kita. Kalau di masa COVID ini kita tetap sehat, mungkin kita pernah COVID kena, mungkin kita pernah juga sebagai OTG orang tanpa gejala, atau kita pernah mengalami COVID dan sembuh. Tentu Tuhan juga punya rencana. Nanti kita nilai adil yang mana sebenarnya. Adil yang pulang mendahului kita, atau yang sampai sekarang kita masih ada bersama-sama, masih bisa menikmati hidup ini. Mari kita lihat bersama-sama dalam Mazmur 118 ayat yang ke-14 sampai 18. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ayat 17 perhatikan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Kata maut kadang-kadang juga bisa diartikan sebagai kata kematian. Maka ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, kita korelasikan, kita hubungkan, kita kaitkan dengan situasi saat ini. Relevansinya ada tentu. Ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia itu keselamatanku. Tangan kanannya penuh kuasa, tentu membebaskan setiap kita. Dikatakan 17, aku tidak mati. Yang pertama tadi kita berbicara bahwa orang yang meninggal karena COVID, anak-anak Tuhan, oke, udah selesai beristirahat dengan jerih lelahnya. Maka kita bisa berpikir, orang yang belum meninggal dunia pasti masih berjerih lelah. Saudara jujur, dan saya pun jujur, kita masih berjerih lelah. Tentu Tuhan punya tujuan. Mengapa kita tidak dibiarkan? COVID membuat kita harus beristirahat dari jerih lelah kita. Ayat yang ke-17 dikatakan dengan luar biasa. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Maka analogi ayat 18 menyebutkan, Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Artinya tantangan terjadi begitu hebat, begitu dahsyat, tetapi tidak sampai kepada kematian. Melihat dari teks ini, kita akan mengerti orang-orang, bapak, ibu, saudara, dan saya yang masih diberi kesempatan hidup melewati COVID ini, tentu semua berpengharapan pasca COVID ini apa yang akan terjadi, seperti apa kehidupan ini, bagaimana ekonomi, bagaimana pelayanan, seperti apa nantinya. Kita tidak melihat, tetapi yang kita tahu firman Tuhan berkata, kita yang masih diberikan hidup, kita yang tidak mengalami kematian di masa kekerasan COVID ini yang melanda ini, Alkitab mengatakan menceritakan perbuatan Tuhan. Ini tanggung jawab kita, tanggung jawab Bapak Ibu Saudara,
sekalian, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan-pelayan di mimbar, tapi untuk kita semua. Maka dikatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Bisa kita pahami bersama di saat kita masih diberi kesempatan hidup. Tanggung jawab kita adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Sadarkah Bapak Ibu, bahwa ini bagian yang harus kita ambil sebagai tanggung jawab. Yang mereka sudah dipanggil Tuhan melalui COVID, oh, tidak ada masalah. Mereka sudah beristirahat, jadi jadilah mereka. Kita masih harus berjerih lelah menceritakan perbuatan Tuhan. Yang menjadi tantangan bagi kita, sudahkah selama ini kita menceritakan perbuatan Tuhan? Dimanapun kita berada, itu tugas bagian kita. Kalau sudah seorang pekerja, seorang pebisnis, jangan saudara hanya larut pada bisnis saja. Jangan saudara hanya larut dan terkubur dengan pekerjaan saja. Ini tanggung jawab yang harus kita emban bersama-sama. Kita harus menceritakan perbuatan Tuhan. Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, jangan sampai kesempatan yang lewat. Saudara mungkin berkata, saya terlalu sibuk, ngurusi ini, ngurusi itu. Alkitab tidak pernah menyiratkan kesibukan Bapak Ibu saudara sekalian. Yang terpenting, kita menceritakan perbuatan Tuhan. Kalau saudara berkata tidak punya waktu, jadi aneh. Atau mungkin pekerjaan saudara memang tidak pernah bertemu dengan orang. Saudara bisa menceritakan lewat media handphone, media sosial, tentang perbuatan Tuhan. Apa saudara menceritakan kebaikan Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong saudara? Bagaimana Tuhan memberkati saudara? Atau kalau saudara sekarang masih dalam pergumulan dan saudara sedang menanggungnya, saudara bisa menceritakan, sekalipun aku mengalami kekerasan, kata Mazmur Daud, mengalami hidup yang keras, Tuhan telah mengajar aku dengan keras. Sekalipun saudara sedang mengalaminya, saudara bisa menceritakan, Tuhan berikan kekuatan kepadaku, sekalipun persoalanku belum selesai, sekalipun tantanganku masih banyak, sekalipun rumah tanggaku masih berat sekali. Kalau saudara masih bisa bercerita, itu membuktikan Tuhan berkarya. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, siapapun kita, di saat kita bisa melewati masa kritis COVID ini sampai sekarang, tanggung jawab Bapak Ibu saudara dan saya adalah menceritakan perbuatan Tuhan. Maka pertanyaan saya, adilkah Tuhan jikalau ada anak Tuhan yang dipanggil karena COVID? Siapa yang mau kita cari kesalahannya? Mungkin dia berkata, Tuhan. Bagi saya, Tuhan itu adil. Mereka yang dipanggil Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Yang masih diberi kesempatan, kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan. Tetapi tanggung jawab kita adalah menceritakan perbuatan Tuhan. Para suami, ceritakan perbuatan Tuhan di tengah keluarga saudara. Pada istri, kepada anak-anak, ceritakan perbuatan Tuhan. Para istri, ambil waktu ceritakan perbuatan Tuhan. Ceritakan. Orang tua kepada anak-anak, ceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Maka bagi saya hari ini berkata, menurut Wahyu 14 ayat 13 dan Mazmur 118 ayat 17-18, Tuhan kita itu adil. Di masa COVID ini, keadilannya semakin nyata, semakin kelihatan dalam kehidupan kita.
Mereka yang dirasa cukup, ya biarlah, sudah bersama dengan Bapa di surga. Yang belum, tanggung jawab kita bersama. Mungkin saudara yang berkata, kalau begitu lebih baik saya dipanggil Tuhan saja, sehingga tidak repot-repot lagi, tidak susah lagi. Jangan salah, mungkin kita masih diminta Tuhan untuk berkata-kata, bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Mungkin juga Tuhan sedang menantikan kita untuk pertobatan kita, kesungguhan kita di hadapan Tuhan, keseriusan kita di hadapan Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Maka Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita mau berkata, Tuhan itu sungguh dan sangat adil. Kita syukuri bersama. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari mulai kita belajar menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Tentu kerinduan kami, kebenaran firman boleh kami renungkan, kami pahami bersama-sama, membuat kami mengerti bahwa Tuhan itu adil. Mereka yang telah Engkau panggil melalui peristiwa COVID, kami tetap mensyukurinya, karena mereka telah beristirahat dari jerih lelah mereka, kata Tuhan. Bagi kami yang masih hidup dalam suasana COVID ini, kami juga boleh mensyukurinya, karena kami diberi kesempatan Tuhan, masih diberikan waktu untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Mungkin bukan sudah perbuatan Tuhan, tapi mungkin juga Tuhan menanti kami untuk sebuah pertobatan dalam hidup. Terima kasih Bapa di surga, biar kebenaran firman-Mu termeteraikan oleh karena Roh-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami serahkan kami masing-masing pribadi dan keluarga kami dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas dan pergumulan kami, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membawa hati kita, mengarahkan hati kita sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya, yang menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini kita mulakan korban syukur kita bagi Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami berikan korban syukur kami kepadamu. Kiranya Kau kuduskan dan layakkan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum dalam hadirat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Kau kiranya kuduskan, layakkan, dan sucikan persembahan ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Kita melihat kepujian. Oh, lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya.
Engkau